Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu hikmah diturunkannya Al-Quran bagi seluruh umat manusia. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah hikmah diturunkannya Al-Quran. Hikmah diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk, pembeda hak dan batil, serta pedoman hidup abadi bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Artinya di situ diturunkannya Al-Quran tersebut, di situ beberapa hikmah yang kita bisa ambil di dalamnya, termasuk di situ kita akan mendapatkan bagaimana cara hidup yang benar dan juga tepat dengan diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia. Berikut adalah rincian hikmah diturunkannya Al-Quran. Yang pertama di sini petunjuk utama hidup manusia. Makanya di situ Al-Quran di situ firman Allah Subhanahu wa taala dan merupakan petunjuk utama bagi hidup manusia. Segala apa di situ, segala pedoman hidup ada di dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita bisa membedakan yang hak dan juga yang batil juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup, manhaj yang mengubah peradaban, mengubah masyarakat dari perilaku buruk menjadi berakhlak mulia. Jadi diturunkannya Al-Quran di situ bagi seluruh umat manusia di sini sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Manusia di situ sebelumnya tidak tahu yang halal dan juga yang haram. Karena di situ zaman-zaman jahiliyah. Bahkan di situ banyak orang yang menyembah berhala, menyembah patung dan juga sebagainya. Makanya di situ tidak tahu membedakan mana yang halal dan juga mana yang haram. Dengan diturunkannya Al-Quran tersebut sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, manusia bisa membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Manusia bisa menata kehidupan dengan lebih baik. Karena di situ manusia butuh yang namanya aturan hidup supaya bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Makanya di situ diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia
agar manusia bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Al-Quran di situ mengubah perilaku buruk manusia menjadi baik. Yang awalnya di situ tidak tahu tentang suatu perbuatan yang baik, tidak tahu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, tidak tahu membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Dengan diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, di situ manusia bisa menata kehidupan dan juga perilakunya semakin baik. Makanya di situ Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Berikut adalah rincian hikmah diturunkannya Al-Quran. Yang nomor 2 di sini pembeda hak dan batil. Menjelaskan perbedaan antara kebaikan dan kejahatan, serta petunjuk dan kesesatan. Makanya di situ kita bisa tahu yang mana yang benar dan juga yang mana yang salah dengan kita berpedoman kepada Al-Quran. Menjelaskan perbedaan antara kebaikan dan kejahatan. Kita dengan adanya Al-Quran, kita bisa membedakan mana kebaikan dan juga mana kejahatan. Kebaikan di situ sesuatu hal yang bisa bermanfaat buat diri kita ataupun orang lain. Sedangkan kejahatan di situ sesuatu yang akan berdampak buruk bagi kita ataupun orang lain. Makanya di situ Islam sangat menjaga kesejahteraan umat manusia agar supaya manusia di situ bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Makanya di situ Islam itu melarang seseorang, melarang suatu perbuatan jika perbuatan di situ merugikan orang lain atau juga berdampak buruk bagi diri kita. Segala perbuatan baik akan datang kebaikannya kepada kita. Dan segala perbuatan buruk kembalinya juga kepada pelakunya balasannya. Yang membalas setiap perbuatan di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran di situ hikmah diturunkannya Al-Quran di situ. Yang kedua, pembeda hak dan juga yang batil. Serta petunjuk yang benar dan kita bisa membedakan mana yang sesat, mana yang tidak. Dengan adanya Al-Quran kita senantiasa bisa mengetahui petunjuk yang benar. Dan kita bisa membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Makanya di situ hindari sesuatu hal yang menyesatkan. Salah satu contohnya ajaran, berbagai macam ajaran yang bisa menyesatkan umat manusia. Salah satu contohnya misalkan jangan pernah berbuat syirik. Syirik di situ menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Makanya di situ syirik termasuk kesesatan dan jauhi. Hilangkan syirik di dalam kehidupan kita. Syirik termasuk dosa besar. Makanya di situ kalau misalkan kita meminta, gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah meminta kepada sesuatu, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Rincian hikmah diturunkannya Al-Quran yang nomor 3, penyempurna kitab sebelumnya.
Al-Quran di situ sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan sebagai kitab terakhir yang menyempurnakan ajaran nabi-nabi terdahulu dan berlaku hingga akhir zaman. Jadi di situ Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan juga Injil, disempurnakan dengan Al-Quran. Makanya di situ Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Kepada Nabi Daud Zabur, Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan terakhir Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya saya tadi katakan bahwasanya hikmah diturunkannya Al-Quran di situ penyempurna kitab sebelumnya. Hikmah diturunkannya Al-Quran yang nomor 4, menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang turun bertahap menguatkan hati Nabi dalam menghadapi penolakan dan dakwah yang berat. Artinya di situ diturunkannya Al-Quran di situ selain sebagai pedoman hidup manusia, Al-Quran di situ menguatkan hati Nabi Muhammad SAW, menguatkan hati Nabi dalam menghadapi penolakan dan dakwah yang berat. Artinya di situ kita senantiasa jangan pernah meninggalkan Al-Quran di dalam hidup kita. Istiqomahlah di dalam membaca Al-Quran, pahami, kemudian mengamalkannya. Hikmah diturunkannya Al-Quran yang selanjutnya di situ mempermudah hafalan dan pemahaman. Makanya di situ ada hafiz atau hafizah yang di situ menghafal Al-Quran. Dan juga kita bisa memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran di situ pedoman hidup seluruh umat manusia. Makanya di situ kita senantiasa membaca, memahami, kemudian mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah artinya di dalam kita melaksanakan aktivitas sehari-hari, kita senantiasa mengaplikasikan apa yang ada di dalam Al-Quran supaya di situ kita bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana cara menata kehidupan supaya kita senantiasa selamat di dunia dan juga di akhirat. Yang selanjutnya di situ rincian hikmah diturunkannya Al-Quran, di situ penetapan hukum secara bertahap. Al-Quran menjawab peristiwa-peristiwa sosial dan hukum secara bertahap seperti keharaman khamr sesuai kebutuhan umat. Artinya di situ kita senantiasa Al-Quran jadikan sebagai pedoman hidup kita, karena di dalamnya terdapat hukum yang kita laksanakan setiap harinya, hukum yang secara bertahap. Salah satu contohnya di sini hukum secara bertahap seperti keharaman khamr. Artinya khamr di situ dilarang di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala melarang keras orang mengkonsumsi khamr. Khamr di situ berdampak buruk terhadap diri pelakunya. Berdampak buruk juga bagi keuangan, kesehatan, dan juga hal-hal yang lain. Dampak sosial juga bisa menimbulkan konflik, pertengkaran akibat dari mengkonsumsi khamr. Makanya di situ penetapan hikmah diturunkannya Al-Quran, penetapan hukum secara bertahap. Hikmah diturunkannya Al-Quran yang terakhir di situ bukti kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala.
Meskipun turun berangsur-angsur dalam kurun waktu lama, seluruh isinya konsisten, serasi, dan terjaga kemurniannya. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang akan menjaga Al-Quran, memurnikan Al-Quran tersebut. Makanya di situ bukti kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala di situ. Al-Quran isinya konsisten, serasi, dan terjaga kemurniannya. Perihal tentang Al-Quran di situ, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Artinya demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya dan kami membacakannya secara tartil, beransur-ansur, perlahan dan benar. Quran surah Al-Furqan ayat 23. Itulah hikmah diturunkannya Al-Quran untuk memperteguh hati Rasulullah SAW, dan kita senantiasa juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk memperteguh hati kita di dalam menjalani kehidupan. Yang selanjutnya di situ berkaitan dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kadzabat rusulam min qablika. Walaqad kadzabat rusulum min qablika fasabaru ala ma kadzabu wa udzu hatta atahum nasruna wala mubaddalah likalimatillah naba'il mursalin. Wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Artinya sungguh rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Lalu mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat Allah, sungguh telah datang kepadamu sebagian berita rasul-rasul itu. Quran surah Al-An'am ayat 34. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dulu diturunkannya kepada rasul-rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Di situ juga termasuk Rasulullah, Rasul-Rasulnya Allah. Dan juga terakhir Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Karena di situ tidak ada yang dapat mengubah kalimat Allah. Sungguh telah datang kepadamu sebagian berita rasul-rasul itu. Berkaitan dengan diturunkannya Al-Quran di situ, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Artinya, seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Quran surah Al-Hasyr ayat 21. Itulah keistimewaan kalamullah, keistimewaan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Dan sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.